Dewata. Kita dulu pernah diusir dari apartemen. Betul. Tapi lo pengkhianat lo, Bet. Masih di Nggak Ada Potters podcast terkece planet bumi. Geng, hari ini kita dengan Abed. Yeah. Ngomong-ngomong tagline-nya ngeri banget ya. Ngeri kan? Ya. Terkece. Apa tuh? Podcast Terkece planet bumi. Terkece planet bumi. Boleh dong? Boleh ya kan. Jadi selama gue bikin podcast tuh gue belum pernah podcast bareng ngobrol sama Abed. Iya benar. Ini ada hal. Karena kita jauh waktu itu ya. Iya sih. Jauh. Kan kayaknya lu aktif mulai podcast itu pandemi ya kan. Iya. Nah, pandemi gua melakukan perziarahan. berkelana gua. Kita ke Pulau Dewata. Kita dulu pernah diusir dari apartemen. Betul. Tapi lo pengkhianat lo, Bet. Lo waktu pas gua sama Kiki pindah-pindahan bareng lo tinggal nyanggep doang lo di situ. Oh, gua udah duluan. Gua udah duluan pindah waktu itu ya. Kita dulu kenapa diusir dari apartemen? Belum bayar ya kita. Banyak sih itu tempat yang historikal banget buat kita ya. Iya, jadi belum kalian tahu tuh ya, kita tuh sebenarnya sudah pernah loh diusir dari apartemen. Terus kita bikin lagu nanti bikin lagu nanti rilis lah lagunya. Cerita tentang hal itu gitu. Nah, Bet, ada hal yang mau gue tanyain, Bet. Apa nih? Soal apa ini? Soal ini, lu kenapa pengen jadi musisi, Bet? Ya kan? Pasti pertentangan kan keluarga. Iya, bener banget. Karena kan gue juga memang tumbuh itu bukan di keluarga musisi. Memang rata-rata bokap gue itu orang akademis gitu. Nah jadi memang mereka hobi musik. Dari nyokap dan bokap tuh hobi musik, cuman nggak pernah punya bayangan anaknya itu bakal fokus di musik gitu. Ya pasti banyak pertentangan tuh, banyak banget. Dan itu gua lalui satu persatu, naik turunnya gua rasakan, dan sempat dulu hampir merasa pengen menyerah juga ada waktu itu. Apa? Cuman ya gimana ya, karena kan gue nih anak pertama, jadi ya lo tau sendiri anak pertama gimana kan, selalu jadi tulang, ya bahasanya tulang punggung lah gitu. Cuman gue masih belum bisa membuktikan, maksudnya masih belum bisa memberikan sesuatu yang lebih buat mereka gitu intinya. Gitulah pokoknya. Curhat ya. Curhat gitu. Terus gimana lo nyikapin? Gimana lo nyikapin kontroversi di rumah itu, terutama orang tua? Jadi sebenarnya gini, gue cuman selalu kasih pandangan dalam artian gini. Dulu waktu memang gue memutuskan untuk benar-benar fokus di dunia musik itu, gue selalu jujur sama keluarga gue. Jadi selalu bilang kondisi gue seperti ini, gini. Ya namanya kita melakukan perjalanan ke atas tuh, proses itu kan pasti ada naik turunnya kan. Jadi itu selalu gue terbuka banget terutama sama nyokap waktu itu. Dan kok gue rasa, gue ngerti sih mungkin orang tua pengennya kita selalu dapat yang terbaik, selalu bahagia gitu. Tapi kan dalam proses gak selalu begitu. Jadi makin kesini gue makin memutuskan untuk nggak perlu lah mereka tahu itu. Gitu aja. Gue ambil simpel aja, jadi mereka taunya lu fun aja gitu ya. Aja. Lebih baik kayak gitu aja. Karena gue sadarin ini kan pilihan hidup gue. Harus selalu gue syukurin, harus selalu dalam artian gue harus selalu bahagia dengan apa yang gue pilih gitu. Nah. Kesannya kalau lu cerita, kesannya lu ngeluh. Nah, benar. Susah. Bener. Padahal kan apapun keputusan orang itu mau jadi apa juga selalu akan ada titik rendahnya kan gitu. Jadi sekarang saya bahagia. Tenang, saya bahagia. Atau pura-pura bahagia. Kadang-kadang. Tapi enggak. Sekarang gue bener-bener ngerasain, maksudnya makin kesini temen-temen gue yang punya jalan lain gitu ya hidup, maksudnya kehidupan mereka beda, mereka mungkin kerja formal dan gimana. Dan setiap gue ketemu mereka selalu
banyak kan ngeluh juga gitu loh. Banyak kan ngeluh juga dan gue bersyukur gua dan dia sama-sama pernah mengalami titik rendah, tapi apa yang gua jalanin ini selalu gua tetap merasakan happy-nya gitu. Iya. Beda dengan mereka. Mereka di umur yang sekarang kan umur gua umur gua ya sudah tidak muda banget gitu ya, tapi masih muda juga. Tapi mereka sudah mengalami penuaan dini gitu. Itu kan sebagai tanda fisik, tanda alamiah kalau mereka tuh ya mungkin depresi, stres gitu kan. Gitulah kurang lebihnya. Tetap semangat teman-teman. Ada momen nggak sih kalau bapak lu gitu atau nyokap lu ngomong ke lu, udahlah Bet, kamu lebih baik kerja aja. Itu gitu. banyak banget. Mungkin gua rasain itu terakhir sekitar 2 tahun yang lalu. Iya, sebelum pandemi itu gua masih terus dapat Teror itu gitu. kecaman itu ya gitu ya. Masih terus dapat kecaman itu dari orang tua gitu. Nah, tapi semenjak waktu itu gua sempet pulang ke rumah. Ngomong baik-baik sama bokap nyokap, maksudnya inilah pilihan hidup gua gitu loh. Baik dan buruknya, susah dan senengnya itu akan jadi tanggung jawab gua sendiri gitu loh. Karena gua ngerti mereka pengen gua dapat kebahagiaan terbaik gua. Cuman buat gua pribadi yang tahu diri kita ya kita gitu loh. Karena kan mungkin orang tua tahu kita saat kita seneng aja gitu. Saat kita, maksudnya benar-benar mengenal pribadi kita tuh dari waktu kita di rumah gitu loh, selama kita kecil sampai kita sekolah. Tapi kan ketika udah kita mengenal dunia luar, kita harus beradaptasi sama dunia luar, otomatis kita juga ada perubahan dalam diri kita kan. Nah, dan gua ngerasa penyesuaian adaptasi itu mereka nggak benar-benar pure pahamin itu. Jadi gua ngerasa nih gua lah yang ngerti diri gua sendiri gitu loh. Jadi kayaknya keluarga lu belum siap kalau lu beranjak dewasa. Gitulah. Tapi sekarang ini gue bersyukur banget ketika gue pulang, gue jelasin itu semua. Dan kali itu pertama kali di hidup gue bener-bener sujud di kaki emak gue cium kaki emak gue. Iya. Lu cuci kaki nggak? Cuciin kaki nyokap lu? Enggak waktu itu. Sujud aja karena memang nyokap yang paling worry sama gua kan gitu kan, karena kan kehidupan musisi kalian tahu sendiri ya. Gitu. Tapi hati-hati ya. Itu kalian tahu sendiri seperti apa. Tapi kayak gitu Ben, nanti orang-orang pada parah apa? Enggak. Itu hanya stigma kalian aja. Cuci kaki. Lu cuci kaki ibu lu, nyokap lu apa sama bapak lu juga? Dua-duanya? Apa maksudnya sujudnya di nyokap. Waktu itu bokap nggak ada. Bokap lagi kerja kan, lagi ke kantor waktu itu. Karena gua kan gua kalau pulang ke rumah itu nggak pernah lama gitu. Paling cuman sehari atau 2 hari gitu. gitu. Prosesnya lu mau sujud depan nyokap lu tuh kayak gimana, Bet? Gua mau berangkat waktu itu, mau balik ke Jakarta. Karena kita dulu mau album itu kan. Kita mau ngerjain album. Lu diem-diem dulu nunggu sepi lu ya? Jadi sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya biasanya kan kalau kita cowok kan, wah apalagi anak pertama cowok, gengsi kita kan agak tinggi juga nih ya kan. Nah kan buat ngancurin itu semua buat sujud ke kaki orang tua kayaknya susah tuh, Bet, ya kan? Nunggu momen kayak gimana lu? Nunggu sepi kan pasti? Enggak, jadi sebenarnya setiap gue pulang itu gue selalu disidang sama bapak gue. Jadi ada istilahnya malam persidangan. Ya Be ya. Ada istilahnya malam persidangan. Jadi memang karena momen gue buat ketemu bokap dan ngomong empat mata itu jarang banget kan. Gue nih orangnya tidak suka berkomunikasi yang terlalu berlebihan lewat telepon atau lewat WhatsApp gitu. Karena apa ya, gue nggak suka aja main gadget terlalu berlebihan gitu. Tapi gue suka banget ngulik sesuatu berlebihan. Gue suka banget gitu. Tapi kalau untuk gadget nggak, paling ya buat sekedarnya aja kayaknya. Makanya kalau untuk ngobrol serius tuh gue lebih suka empat mata gitu. Nah momen itu jarang banget gue temuin sama bokap gue. Jadi ketika gue pulang ke Lampung misalkan ke rumah,
selalu ada malam apa namanya? Tadi gue bilang apa? Malam persidangan. Malam persidangan selalu ada. Nah, malam tuh gue ngobrol gini-gini sama bokap sama nyokap gitu. Cuman gue banyaknya gue dengerin dulu aja gitu. Gue nggak kasih masukan apa-apa, gue nggak ngomong apa-apa, gue dengerin aja mereka maunya gimana. Nah, biasanya ini strategi gue nih. Kalau gue mau ngomong yang dari sisi gue ngomong sebelum gue berangkat biasanya. Strategi gitu. Gitu ya. Strategi gue gitu biasanya. Jadi ya udah gitu loh. Gue nggak mau diperpanjang kan malamnya gue udah dengerin nih gantian sekarang gitu loh. Gitulah. Waktu pas lu sujud di kaki nyokap lu, apa yang lu omongin? Lu nangis gak? Nangis gue. Nangis gue. Sebenarnya gue maksudnya gue nggak pengen nangis waktu itu ya. Cuman nggak tahu lah. Pokoknya gue sudut dan gue cuma bilang sama nyokap gue waktu itu. Doain Abed ya, Mak. Ikhlasin semua keputusan yang udah gue pilih gitu loh. Doain aja yang terbaik gitu aja. Karena aku ngerasa inilah jalan hidup aku gitu loh. Ini yang bisa bikin aku bahagia. Gue sempat bilang juga sama orang tua gue. Banyak kok teman-teman gue yang sukses secara finansial, mereka sukses. Tapi di belakang itu ketika ketemu sama gue ngobrolnya cuma soal ngeluh aja hidup mereka, ngeluh ini itu. Sedangkan gue kalau sama mereka nggak pernah gue ngeluhin kehidupan gue, dan malah impactnya imbasnya sekarang ini gue yang tidak pernah mengeluh, mungkin mereka melihat gue aman-aman aja gitu ya. Gue dikirimin duit terus, diutangin lo ya. Diutangin terus. Wah. Padahal sama-sama pening ya kan. Padahal ya kita sama-sama punya masanya di atas di bawah gitu loh. Tapi ini tanpa sepengetahuan lu nih, Bet, tim kita udah nyiapin, udah datengin bapak lu, Bet. lu harusnya kayak Vindes dong. Emang bapak lu di mana? Gitu. Yakin lu gitu. Nanti gua akan pura-pura masa sih gitu. Tapi lu maksudnya hubungan sama bokap itu baik-baik aja kan? Disclaimer dulu guys, saya tidak merokok ya guys, hanya nge-vape guys. Hubungan lu sama bokap baik-baik aja kan? Cuman gini, memang dari dulu gue orangnya itu ya lu sama Kikil tau lah, gue tertutup orangnya kan. Maksudnya gue nggak banyak ngomong gitu loh, ya ngomong seperlunya. Sama itu juga ke bokap ke nyokap gue juga nggak terlalu yang gimana-gimana gitu loh. Karena dari dulu ya memang begitulah gue gitu. Sedikit ngomong ya, banyak bekerja ya, maling jangan-jangan maling. Nggak banyak ngomong. Terus momentum apa, Bet, yang ngebuat lo inilah main musik, inilah gue udah pilih musik lah gitu. Momen apa itu, Bet? Ya kan pasti ada pemicunya kan. Lo inilah gue main musik. Yang buletin tekad lo tuh. Momen apa? Jadi sebenarnya gue dari SMA, jadi gue belajar musik, kelas 3 SMA itu gue ngajar musik, gitu. Kelas 3 SMA? Kelas 3 SMA itu gue udah ngajar musik waktu itu. Dan gue ngerasain cari duit sendiri sambil sekolah tuh kan. Enak ya, enak juga, enak juga gue bilang. Jadi emang ya kuliah tetap dibayarin orang tua sih. Cuman dan yang lain-lainnya itu gue udah bener-bener nggak pernah minta apa-apa sama nyokap sama bokap. Gue udah nggak pernah minta apa-apa gitu. Dulu S1 lu ngambil apa, Bet? Gue akuntansi. Akuntansi ya, berarti sarjana akuntansi ya? Sarjana akuntansi. Tapi lu nggak ngerti akuntansi ya? Ngerti lah, ngerti. Dikit-dikit. Kalau gue harus review lagi pasti ngerti gue. Ngerti. Tapi lu waktu pas ini ya, kalau belum tahu tuh Abed dulu lulusnya malah main saxophone loh dia di jadi kampus. iya, gue ada cerita lucu juga tuh. Kontra kan lo sama dosen lo? Jadi gue mau berterima kasih juga. Jadi gua itu berangkat ke Jakarta. Nanti dulu kita cerita dulu. Iya. Gua berangkat ke Jakarta itu gua masih ingat. Gua lagi ngerjain skripsi bab 3 kalau nggak salah itu. Bab 4 gua ngerjain skripsi. Kita di Kalibata. Ya. Nah itu gua kan sempat pulang pergi Jakarta, tapi akhirnya nggak memungkinkan.
Jadi di Lampung tuh ada seorang lah yang membantu gua. Oh sayang. Oh sayang. Gua harus berterima kasih banget sama dia. Moga-moga kamu juga nonton. Sayang. Kamu berjasa buat kehidupanku gitu. Walaupun kita tidak bersama. Walaupun kita tidak bersama. Walaupun kita belum. Walaupun kamu bersama yang lain. Aduh, kacau. Terus. Ya, tapi gua tetap harus berterima kasih karena dia punya peran juga dalam kehidupan gua gitu. Itu kan penting kan. Dia membantu gua. Jadi gua tetap di Jakarta. Proses pengerjaan penyelesaian kuliah gue tuh dibantu sama dia waktu itu gitu. Jadi kayak misalkan gue ada jadwal bimbingan dosen gitu, dia yang akan tolongin gue bimbingan revisi, tetap gue yang ngerjain tapi nanti terus gue kirim lagi nanti dia yang ini. Dan waktu itu juga kebetulan pembimbing gue kepala jurusannya sama gitu. Gue dibimbing sama kepala jurusan gue juga. Makasih Bu, udah memberikan apa namanya, memberikan kemudahan buat saya gitu. Dan gue nggak dipersulit saat itu, karena sebelum gue cabut Jakarta gue udah sempat ketemu dia juga untuk ngasih gue keringanan karena gue harus ke Jakarta ada kerjaan gitu. Makasih Bu. Dia emang kuliahnya nggak dipersulit geng, ya kan? Tapi hubungannya yang sulit, rumit hubungannya pasti kan. Dan setelah itu pas wisuda gue ceritanya nggak mau datang karena kita ada main kalau waktu itu kalau nggak salah, lupa ada manggung kalau nggak salah. Gue nggak mau datang, gue udah hubungin sama kajur gue juga, kamu harus datang ini wisuda kamu sendiri gitu. Sampai nyokap gue tuh sedih ya lah pokoknya, karena momentum itu gue malah nggak bisa datang gitu. Akhirnya bidang apa sih nyebutnya? Program studi, jurusan. Kepala prodi apa kali ya? Nah, nelpon gue langsung, gue kaget tuh. Karena gue kan nggak pernah komunikasi langsung sama dia gitu loh. Temen gue kenal aja orangnya. Lu masa nggak mau datang gitu? Nelpon gue. Iya nggak bisa nih Kak, gue bilang. Masih muda kepala prodinya. Gue nggak bisa, gue karena gue ada kerjaan gitu. Ini sekali dalam seumur hidup lu datanglah gitu. Kita pengen lu main saksofon gitu deh. Waduh kata gua. Ini saya bukan suruh wisuda, saya suruh main saksofon gitu. Jadi kayak gitu. Gua datang itu gua tanpa fitting baju buat wisuda gua. Ya udah gua pesan aja ini nih ukuran gua gitu. Gua datang pagi langsung ke gedung wisuda. Main saksofon, sorenya gua balik lagi ke Jakarta. Dan itu baju gua kayak jubah, gede banget, Edan. Kalau nggak disuruh main saxophone, kayaknya gua rasa Abed nggak bakal datang juga. Datang Bang. Tapi lu bangga nggak waktu pas seremoni itu lu main saxophone gitu sih? Bangga lu ya? Bangga. Jadi lu dikenal mereka sebagai pemusik gitu ya kan? Gitu nggak sih? Jadi gua dipanggil itu. Gue tuh IPK gue berapa kemarin ya? 3,7 apa nggak salah. Nah itu gue dipanggil terakhir gue kan, dipanggil terakhir, maju yang mindai toga itu, ya kan. Pas turun gue langsung suruh main, dan itu dipanggil banget. Saksikan penampilan dari Abed The Potter. Gitu. Itu gue main akhirnya. Bapak lu nonton tuh sama lu nonton? Nonton semua, adik-adik gue ikut semua. Karena adik-adik gue, cuman adik gue yang setelah gue aja yang nggak ada karena dia udah kuliah di Semarang waktu itu, Salatiga. Tapi gue kan 4 bersaudara, adik gue yang lainnya datang semua. Jadi momentum itu yang ngebuat lo yakin kalau lo bisa hidup maksudnya pilihan lo adalah bermusik gitu. Iya harus dong, banyak yang gue korbankan kan udah. Iya juga ya. Udah kadung jebur maksud lo kan. Sekalian berenang aja. Iya udah gitu. Gue nggak suka tanggung. Iya. Totalitas ya. Totalitas aja kita hajar. Walaupun ekspektasi nggak selalu sesuai sama kenyataan ya kan. Tenang aja lah. Kan rezeki diatur sama Tuhan yang Maha Kuasa kan. Nggak, iya bener sih. Tuhan jawab doa kita Tuhan. Nah waktu pas di pandemi kan nggak semulus itu perjalanan di
waktu pas lu ke Bali, lu hijrah ke Bali kan nggak semulus itu. Lu pasti kesusahan dulu dong di awal-awal kan, rasa Gua lu belum pernah. justru ngerasa nggak kesulitan, gila. Maksudnya gue ngerasa pertolongan Tuhan ada banget buat gue saat itu. Karena kan gue nggak ada niat kan buat ke Bali. Ke Bali tadinya nggak ada Iya. niat kan. Gue cuma memang mau berkunjungin teman gue Samuel karena dia buka usaha di sana waktu itu gitu. Dan gara-gara gue juga ada di situ ya waktu itu kan, Iya. lagi di sana gue. Jadi gue itu terus itu gue kesana kayaknya sebelum pandemi deh. Tapi udah Pandemi dong, udah Bet. gosip-gosip kayaknya awalnya itu. Mana ada gosip-gosip pandemi itu, Udah Bet. pandemi ya? Lupa gua. Pokoknya gua kesana dan maksudnya gua nggak mencari, tapi gua dipertemukan sama lingkungan anak-anak musisi juga di sana gitu. Dan kedua kalinya gua kesana, gua bawa alat, gua bawa sekso waktu itu. Nggak butuh waktu lama, bisa manggung di sana sama di sana sini gitu. Sampai akhirnya 3 tahun tuh di sana. 3 tahun gue sana. Sampai akhirnya lu nyaman gitu di Bali. Nyaman. Nyaman. Nyaman banget. Nyaman banget sih di sana. Maksudnya apa ya? Untuk orang yang karakteristik dan watak seperti gua, mantap. Di musik ya. Di musik. Di musik. Di musik ya. Hidup ya Bet ya kalau di Bali ya. Apa ya? Tergantung Sebetulnya pergaulan juga ya. manusia itu ditaruh di mana aja hidup gak sih? Iya, Ya kan? iya. Karena udah ada rezekinya masing-masing kan gitu. Sama pembawaan kitanya mau kayak Iya, gimana. tinggal kembali ke personal kitanya gimana gitu. Kalau orangnya asik, pasti rezekinya juga asik sih. Nah, kalau kayak The Potters sendiri, Bet. Lu di The Potters perjalanannya kan panjang tuh. Sini-sininya apa, Bet, yang udah lu pelajarin dari band ini? Band ini mengajarkan lu apa ya kan? Ini bukan band sih menurut gua. Ini bukan band, ini grup lawak sebenarnya. Ngeband tuh kayak kita berkeluarga, Iya. ya nggak sih? Apa ya? Gue juga ngerasanya sekarang ini, kenapa gue bilang bukan band, ini rumah. Gimana kita saling jaga, kita saling support, saling tolong gitu loh. Buat satu tujuan yang sama kan, kita bergerak buat satu tujuan yang sama. Kan lu kan session player nih, Bet. Session player, main di cafe, main di wedding gitu Ya. kan. Nah, yang bedain lu main di industri gitu. Industri musik apa, Bet? Jauh, Signifikan banget lah bedanya. 360 derajat atau 180 derajat? 360 kan muter lagi. Muter lagi. 183 lah ya. Beda ya? Beda. Bedanya di mana? Secara konsep aja udah beda. Maksudnya kalau di industri kita meng-create kan. Kalau di dunia apa ya nyebutnya kayak gitu. Session player lah ya. Kalau session player itu ya kita menghibur aja, bukan meng-create. Yang meng-create mungkin meng-create secara show, tapi kalau di industri itu meng-create karya kan kita. Keseluruhan ya. Itu jauh lebih apa ya? Rumit. Rumit iya, jauh lebih luas skupnya. Lebih dalam juga Lebih yang dalam dipelajarin juga, gitu ya. Lebih dalam juga gitu. Dan kalau rezekinya lebih menghasilkan juga gitu. Daripada sessionan. Iya, ya karena kan session ya kayak gitulah ya. Cuman kalau kita berindustri kan punya kepuasan juga sih kalau karya kita diterima orang gitu loh, dimainkan orang gitu. Lagu sendiri, Bet. Lu bikin lagu udah berapa banyak, Bet, selama ini, Bet? Gue ini kan belum pernah nanya-nanya lu juga tuh soal lagu. Lu jangan-jangan ngonci-ngonci lagu gitu. Tapi ini kadang suka insecure, guys. Suka malu-malu. Dia ada lagu. Ntar dari banyak lagunya dia cuma nunjukin satu gitu. Jadi kendala lu apa sih dalam membuat lagu sebenarnya? Apa ya? Kalau buat gue dari sendiri itu nggak ada kendala menurut gue, karena kan gue bikin lagu kalau buat diri gue sendiri ya udah nyeritain apa yang ada dalam kehidupan gue gitu. Cuman kan kalau udah di band
takutnya nggak sesuai. Nah gitu. Oh. Apalagi kan referensi musik gua terlalu campur-campur kan, semua gua dengerin, apapun itu, mau dangdut pun gua dengerin gitu. Jadi gua ngerasa juga mungkin terlalu banyak referensi gitu. Jadi bingung gue sendiri gitu kan. Jadi bingung sendiri gitu. Tapi adalah momen-momen yang dapat pasti buat bikin lagu untuk yang cocok sama Kiki gitu ya. Lagu-lagu yang lo bikin sekarang ini lebih ke pop sama jazz ya, lebih ke situ ya. Ya karena banyak dengerinnya ke situ sih ya. Iya sih sebenarnya kan yang lo khawatirin karena takutnya nggak cocok gitu ya sama Kiki kan. Iya takutnya gitu. Ya even pasti juga sekarang kerasa beda The Potter dulu sama sekarang kan. Ada warna lainnya gitu loh sama The Potter yang dulu sama sekarang. Momen saat kita ngumpul Bet. Saat kita ngumpul yang paling lo inget itu momen apa Bet? Banyak guys. Banyak ya. Karena ini band ini gila. Sensor nggak nih gila? Nggak ya? Enggak lah. Nggak mungkin gue bilang band ini ODGJ, nggak mungkin dong. Band ini gila guys, karena fase kehidupan band ini luar biasa gitu. Banyak kalau cerita banyak banget. Iya. Banyak banget kalau cerita. Tapi gue paling seru pas kita diusir dari apartemen. Wah itu gokil itu gokil. Balik lagi itu. Masih ada Depri yang bantu kita. Nggak momen kita itu sebenarnya kita nggak sadar kalau kita ngeband tapi sambil kayak jalanin hidup gitu ya. Iya. Sambil ngegiring kita hidup gitu. Nah bedanya session sama industri ya kayak gitu juga tuh. Kalau session kan tanggung jawabnya sedikit, ya lagu main bagus. Udah. Tapi kalau industri enggak kayak gitu. Belum tentu laku ya. Iya. Laku nggak laku. Banyak prosesnya. Nah sekarang gini Bet, goalsnya yang saat ini lo pengenin tuh kayak gimana Bet? Goals yang saat ini dipengen apa nih? Secara pribadi kehidupan gua atau secara secara karir lo di musik lah. Secara karir di musik ya. Gue cuman pengen setiap karya yang dibuat itu bisa diterima dan itu bisa jadi ya investasi lah buat kita di masa depan gitu. Terus kepengenan lo pengen jadi produser gitu belum ya? Produser musik. Sebenarnya sih menurut gua di proses kita ini kita secara tidak langsung udah menjadi produser buat band kita sendiri kan, ya kan? Gitu. Mau secara tidak langsung belajar aja, udah belajar emang kita ini gitu loh. Gitu ya. Hope lo Bet, hope. Sekarang kalau misalkan tadi kan goal lu kan ke situ tuh. Rencana besar deh gitu kan, rencana besar lo di The Potters, di hidup lo ini kayak gimana Bet? Ini buat terakhir lah, closing statement. Rencana besar? Apa ya? Nggak ada ya? Rencana besar gua gitu. mau punya masa depan kayak Bon Jovi. Ya kan? Amin lah. Ya kan, jadi kalau kita kayak Bon Jovi kan ya kayak slang lah misalkan kita manggung, mereka itu gue yakin mereka manggung tuh cuman buat mengenakan promotor aja gitu loh kan. Udah nggak pusing sama kehidupan mereka karena udah mereka bangun gitu kan, mereka udah punya sub bisnis yang lain gitu kan. Enak banget tuh udah kayak gitu. Nah terakhir nih, ini mumpung dia jomblo ya kan, kita coba tanyain. Sebenarnya kan lo sampai sekarang nih jomblo nih ya. Cewek yang lu pengen tuh kayak gimana sih Bet sebenarnya Bet? Apa ya? Jangan bilang gue tabok nih, lu bilang yang baik kan. Standar banget ya lu. Yang kayak gimana Bet ya kan? Yang lu butuhin sebagai sosok pendamping gua tuh harusnya yang kayak gini nih gitu. Gimana? Karena gini,
gue juga udah melalui beberapa fase hubungan ya kan. Yang rumit, yang gampang, yang bos. Jadi playboy Anda ini. Jadi bukan selektif juga sih. Maksudnya sekarang ini gue udah nggak pengen yang pusing gitu loh. Kalau bisa udah yang satu iman, udah kan. Bukan kalau bisa, harus satu iman supaya apa? Supaya nggak rumit lah perjalanan hidupnya gitu loh. Jadi satu iman dah, nikah udah gitu aja sih, menjalani. Yang kayak gimana? Oh, tipe wanitanya? Iya. Oh, ya cantik lah, harus cantik. Setuju nggak tuh? Setuju kan? Setuju kan? Oh, iya dong. Cantik, udah deh cantik doang. Cantik kan ada ini. Enggak. Cantik itu kan relevan kan iya, setiap orang kan. Relatif. Relatif. Cantik relatif. Apa ya? Bukan yang ngerti gua sih, maksudnya bukan gua cari cewek yang ngerti gua. Yang dewasa aja lah, intinya gitu aja. Ya dewasa itu kan tiap orang juga penafsirannya beda-beda kan. Yang dewasa aja lah pokoknya pengennya gua gitu. Ya dia ngerti kerjaan gua begini gitu loh. Akan banyak waktu gua habis di musik juga gitu kan. Ya karena kan memang tanggung jawab bermusik seperti itu. Iya. Oke, geng. Thank you banget ya calon saya nanti. Iya. Thank you banget ya Bet ya. Kita ngobrol soal ini dulu. Nanti kita lanjutin ngobrol-ngobrol ke yang lain-lain lagi ya kan. Biar kalau gua terusin ngobrol panjang lebar 2 hari podcast kita nih Bet. 3 hari, 2 hari ya kan. Gak beres-beres. Thank you geng. Give applause untuk Abed The Potter. Terima kasih buat podcast Angga The Potter paling kece di muka bumi ini.